Ya, selamat malam Kak Kaca, bisa aktifkan kameranya saja, katong ampas saja nih. Tiga orang nanti yang ada yang wakan ini ada ambil kadayo apa nih. Ya, selamat malam. Wakan kadadar malas sampahnya habis nih kakak. Baik, kakak selamat malam semuanya. Selamat malam kakak. Sebelum katong memulai, kita persilakan Kamiki bawa katong dalam doa untuk katong memulai katong pertemuan di malam ini. Silakan Kak Miki. Ya siap kakak. Kakak-kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan di malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di saat ini kami datang kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada kembali lagi sampai dengan saat ini Tuhan, di mana di saat ini kami akan melaksanakan Zoom Tuhan yang disediakan oleh fasilitator Kakak Buce Tuhan. Bapak sertai kami semua dalam mengikuti Zoom di malam ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhir, semua mau jadi dengan nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Bapak berkati kami semua Tuhan, di malam ini jauhkan daripada kami semua Tuhan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Berikan Roh Kudus bekerja di hati batin kami Tuhan, agar kami semua tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan tugas ini dengan segala baik ya Bapa. Inilah kami Tuhan, ampun salah dan dosa kami lakukan melawan kehendak-Mu ya Bapa. Lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yap. Kak Aca main dua ya. Dan kakak, satu mau kosong tambah orang. Yap, oke. Baik, selamat sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, kakak. Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak sekalian, sekali lagi saya ingatkan untuk terus mengingatkan ketompong kesepakatan bersama terkait dengan sesi di hari ini. Jadi tetap menyalakan kamera kakak-kakak, mohon untuk mematikan mikrofonnya, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, kakak-kakak, kita masih ada dalam modul 2.1 terkait dengan keterampilan mengajar PJOK, ya. Nah, pembelajaran 1 dan 2, konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan penyajian tugas gerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah tujuan sesi kita kali ini adalah peserta saling belajar dan berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi bahasanya yang dipakai adalah tugas gerak, tapi sebenarnya itu adalah tugas-tugas kegiatan-kegiatan pembelajaran praktek, ya. Jadi menggunakan bahasa penyajian tugas gerak. Jadi kita memberikan pembelajaran praktek itu seperti apa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian praktek gerak. Itu adalah tujuan kita sesi kali ini. Lewat diskusi kakak-kakak semua, kita saling memperkaya. Nah, untuk agenda ini, kita ada dua ya, berguru
referensi penyajian tugas gerak dan berbagai referensi penyajian tugas gerak. Nah, dan terakhir adalah refleksi. Dan kita akan sedikit review singkat materi pertemuan pertama dan Tugas gerak guru PJAK merupakan kedua kemarin. Mungkin kita bisa saling berbagi, kakak-kakak. Ada yang masih ingat terkait dengan materi pertama dan kedua yang telah kita bahas kemarin, kakak-kakak? Ada yang masih ingat? Jadi kita di pertemuan pertama kita telah belajar 9 apa ya? 9 cara ya. 9 cara pendekatan pembelajaran yang efektif di PJOK. Jadi bagaimana tujuannya dibuat, setelah tujuan, apa kakak Aca? Setelah tujuan, kalau di pertemuan pertama kita bicara tentang efektivitas ya, di PJOK itu sendiri. Dan di kedua kita bagaimana bicara soal bagaimana kita mendapatkan perhatian dari murid yang baik, melakukannya secara efektif. Itu hal-hal yang akan membuat kita semakin memperkaya, makin dibekali. Bagaimana kita menghadirkan pembelajaran itu dia tetap efektif dan informasi tetap bisa diterima dan siswa juga bisa merespon sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Jadi kemarin misalnya kita sudah belajar bagaimana kita memilih dan mengorganisir isyarat atau tiku dalam pembelajaran. Ya, kita biasanya menggunakan kata-kata yang tepat, yang akurat dan jelas, dan bagaimana kita menggunakan kita menggunakan sinyal-sinyal tertentu untuk memastikan bahwa peserta didik itu mendengar dan melihat di lapangan itu seperti apa dalam menyampaikan proses tugas gerak kepada anak-anak. Banyak-banyak. Nah, nanti itu kakak-kakak sudah melihatnya secara di modul masing-masing, sudah bisa mempelajari ya. Kemarin kita bagaimana kita mempelajari kenapa siswa itu kurang perhatian terhadap pembelajaran yang kita berikan. Lalu yang berikut bagaimana untuk kita meningkatkan komunikasi supaya peserta didik itu punya perhatian yang baik terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, itu kemarin kita sudah membicarakannya dan banyak hal kakak-kakak yang mungkin kakak-kakak juga sudah bisa pelajari. Pertama, bagaimana kita mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, ini dalam proses pembelajaran bagaimana kita sebagai guru melakukan hal-hal yang efektif supaya peserta didik itu suka, senang, happy, gembira terhadap apa yang kita lakukan. Nah, untuk mendapatkan perhatian mereka, mendapatkan sukanya mereka, mendapatkan mereka bagaimana bisa asik dengan kita, happy, joy, enjoy dengan kita di lapangan, itu merupakan tantangan-tantangan tersendiri dan kakak-kakak sudah bisa mempelajarinya di modul-modul secara sinkronus, sudah bisa membaca bagaimana kita mendapatkan perhatian itu. Nah, mungkin saya menyinggung bagaimana untuk kita mendapatkan, ya mungkin kita akan yang pertama di lapangan, ketika kita di lapangan, yang pertama kita harus menetapkan tanda dan prosedur. Ini saya ulangi ya. Nah, karena tanda dan prosedur itu contohnya kita
menggunakan komunikasi yang nonverbal. Jadi kita berteriak mulai, atau dengan ciri khasnya kita sering menggunakan apa? Tepuk tangan atau bahkan peluit. Saya yakin pasti Kak Ferdi, Kak Aca, dan Kak Miki lebih banyak menggunakan peluit ya dalam menetapkan tanda. Itu tanda. Jadi itu bagian dari kita mendapatkan perhatian murid yang efektif. Jadi mari kita ketong berolahraga jam materi-materi di lapangan. Ini kita mereview ya materi yang kemarin. Stop. Mari kita pakai tanda-tanda tertentu dengan tepuk tangan kah, dengan peluit kah, itu tanda ya, bagian dari kita mendapatkan sebuah perhatian yang efektif dari peserta didik. Yang berikut, kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Singkatnya seperti ini. Kalau membariskan anak, anak itu jangan menghadap sesuatu yang menarik perhatian anak. Usahakan anak itu membelakangi dan kita yang menghadap. Nah itu bagaimana faktor lingkungan dalam pembelajaran, kita mengatasi faktor-faktor itu. Jadi yang pertama, kita menggunakan penanda misalnya peluit, berteriak, tepukan tangan, dengan aba-aba komando, mulai, siap, gerak, atau dibantu dengan peluit dalam berhitung. Nah sering kita menggunakan. Yang berikut, kita mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi ini kita mereview kembali ya, ini penting sekali untuk kita mendapatkan perhatian dari murid. Jadi yang kedua itu bagaimana katong menggunakan lingkungan, manage lingkungan. Jadi kakak jangan sampai kakak mengkondisikan kelas, terkadang katong sudah tahu di depan itu ada hal-hal yang akan menarik perhatian siswa, katong suruh, katong membariskan siswa, siswa menghadap barang itu. Kita yakin pasti siswa yang perhatian di katong, tapi perhatiannya ke sesuatu yang menarik perhatian, itu kan pasti terbagi. Jadi itu juga bagian dari katong memanage mendapatkan perhatian siswa yang full. Nah ini pembelajaran yang efektif, langkah-langkah yang katong harus gunakan dalam setiap kali katong action di lapangan. Jadi orang guru olahraga juga harus mendapatkan ya. Nah yang berikut di lapangan bagaimana katong menggunakan penanda-penanda ini seperti kon, bendera, dan lain-lain. Ini alat-alat yang akan membantu supaya katong itu teratur. Jadi kalau di lapangan, terkadang ya katong pasti semua ada tuh alat-alat apa kit, ya istilahnya apa kit itu di sekolah SD banyak itu. Biasa satu set kan banyak bantuan itu kalau di SD peralatan itu kan. Ya ada kakak, ada. Nah, kakak jangan biarkan itu tinggalkan di dalam kas begitu jadi bahan sesuatu koleksi. Itu penting. Jadi supaya pembelajaran efektif harus pakai itu. Ada kon. Nah, bagaimana katong pakai supaya katong mengelola faktor lapangan itu, kondisi lapangan yang itu teratur. Bisa katong pakai kon supaya anak-anak itu belajar. Nah, itu yang kon atau SD itu banyak alat-alat itu. Ya. Jadi ini katong review kemarin untuk materi katong kedua kemarin kita sengaja untuk mengulang lagi. Nah, justru harus menggunakan hal-hal seperti itu. Nah, berikut kakak-kakak ada juga katong harus memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat. Sudah pasti ya kalau katong di lapangan, katong harus memastikan peserta didik itu mendengar dan melihat. Berdiri jangan terlalu jauh dan berdiri juga jangan terlalu dekat dengan peserta didik. Karena kalau sampai berdekatan bermuka pasti ada kiri kanan bagian belakang siswa yang tidak melihat. Jadi benar-benar kita mengambil. Nah saya ingat dulu kalau kita diajarkan waktu kuliah, berdiri itu membentuk segitiga sama kaki ya. Jadi mata kita pasti bisa melihat semua kiri kanan. Jadi usahakan dia membentuk segitiga sama kaki. Kita berada di tengah, barisan siswa di depan, barisan siswa tepat di tengah-tengah.
agak berapa langkah ke depan kita membentuk segitiga, kita bisa melihat kiri kanan sampai di belakang. Nah itu pastikan siswa mendengar dan melihat, tidak terlalu jauh. Nah suara kalau tidak pakai pengeras suara, minimal guru olahraga itu harus suara lantang. Supaya siswa bisa mendengar dan melihat. Jangan sampai kondisi katong kelola kelas 29 anak, 20 anak, tapi bicara di muka kayak bisi-bisi. Ketika anak tidak lakukan, katong marah. Nah, itu hal-hal juga harus katong perhatikan dalam bagaimana katong menarik perhatian siswa. Siswa itu bisa mendengar dan melihat katong di depan. Dengan demikian, bahwa tugas-tugas gerak yang katong sampaikan kepada anak itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dikomunikasikan dengan jelas. Nah, karena kenapa selain suara, problem yang sering terjadi di luar ruangan adalah masalah penglihatan. Ya, kalau kawakan kasih siap siswa, siswa membelakangi matahari atau menghadap matahari. Membelakangi. Iya, membelakangi. Sudah pasti ya, kakak-kakak. Ya. Kita jangan siswa yang terkadang ini mudah-mudahan cewek-cewek, ibu-ibu, jangan siswa yang menghadap matahari atau yang membelakangi. Itu hati-hati. Hal-hal sederhana tapi akan berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran di lapangan. Karena ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Kelas olahraga PJOK itu tidak hanya di kelas konvensional seperti ruangan, tapi kita berada di lingkungan mana saja yang menuntut seorang guru PJOK itu harus melihat dan mampu mengatur. Bagaimana kalau lapangannya itu sempit, bagaimana kalau lapangan itu agak tinggi, ada di sampingan juga. Kita menempatkan, karena apa? Keselamatan itu penting. Jadi keselamatan itu harus diingat juga. Nah kita kan sudah belajar di pertemuan pertama itu terkait hal yang 9 secara efektif itu. Dan poin terakhir ke-9 itu terkait keselamatan. Jadi ini juga penting kakak-kakak, beta cuma sekedar mereview supaya katong tetap ingat. Ya karena khusus di luar itu selain penglihatan ya karena silau matahari kita harus selalu memposisikan kita membelakangi sekali lagi. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan peserta didik bisa diminta berkumpul di tempat yang kalau di situ kalau ada matahari ya atau bisa kalau misalnya di sekolah itu ada pohon kawakan ya usahakan minimal ada sumber lah dari pohon. Jadi kita mencari tempat-tempat yang memungkinkan siswa itu nyaman. Karena kenapa? Kita memastikan peserta didik itu bisa melihat dan mendengar dengan baik. Ya. Nah, yang berikut penggunaan waktu yang efisien, beta kemarin bagian terakhir itu beta singgung yang katanya terlalu lama-lama menjelaskan kata-kata. Sekarang katanya bilang bicara banyak ini padahal di lapangan anak bosan matahari tiba tapi katanya tinggal bicara. Ya, itu hati-hati kakak. Beta juga belajar di sini. Kakak beta berharap katanya saling menguatkan. Jadi ketika sudah di lapangan, akan dalam penguatan, pemberian gerak, dan langsung dengan praktek. Jadi tidak bisa berbicara banyak, boros kata-kata, tapi minim dalam perlakuan, dalam keterampilan. Ini beta mencoba untuk mereview kemarin ya, membantu kakak untuk menjelaskan materi katong kemarin. Nah, yang berikut kakak-kakak, bagian kedua itu bagaimana katong menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan ya. Dan ada juga kita memilih dan mengorganisir isyarat pembelajaran yang baik. Contohnya misalkan dalam pemberian instruksi kita sampaikan dalam pemberian instruksi kita menggunakan memilih dan mengorganisir isyarat artikel pembelajaran.
Jadi kata-kata kunci isyarat. Jadi dalam memberikan instruksi itu harus jelas. Jadi seperti saya contohkan tadi malam, seperti bola basket, waktu mendribel, bola itu harus didorong, tidak dipukul. Itu kata kuncinya ada didorong. Sehingga kenapa pada waktu anak-anak melakukan, ketika umpan balik, katong mudah untuk memberikan umpan balik karena katong punya kata kunci atau ada isyarat. Misalnya, oh tadi Anda memukul, tidak mendorong. Jadi mudah kan katong memberikan umpan balik. Berikut, misalnya passing dada, bola itu didorong tapi bukan bola didorong dan tidak dilempar misalnya, didorong. Kata kunci. Jadi kalau ada siswa yang gerakannya tidak mendorong, tapi misalnya dia melempar, nah katong mudah untuk memberikan umpan balik. Gerakannya harus seperti ini. Tadi Anda membuat gerakan melempar bukan mendorong. Atau apalagi, nah ini contoh-contoh kecil ya. Misalnya isyaratnya pada saat melakukan ini mata harus melihat ke depan, bukan ke atas, bukan ke bawah. Ada kunci. Pada saat katong memberikan umpan balik, pada saat katong melihat anak melakukan, kalau dia salah sedikit, dia arah matanya kemana, katong kan ketahuan. Jadi ini hal-hal yang kemarin yang coba mungkin saya yakin percaya kakak-kakak juga sudah membaca di modul-modul yang ada di 2.1. Oke, baik kakak-kakak, katong lanjut. Nah, hari ini katong akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak, katong akan berburu terkait dengan referensi penyajian tugas gerak dan ini nanti kakak-kakak akan ada dalam kelompok. Saya berharap kakak-kakak semua bisa mengikutinya dalam diskusi. Nanti ada LK, kakak-kakak bisa kerjakan. Dan dia sama tadi malam, maksudnya ini LK kalau dibagi, tolong kakak-kakak buka lalu jangan ketik di kolom chat lagi. Kalau tadi malam menurut informasi, saya sudah membagi LK tapi ternyata ketiknya di kolom chat yang ada di breakout room itu. Pada saat keluar ke main room, tulisan yang sudah ketik di kolom chat itu terhapus. Jadi beta berharap kakak-kakak semua bisa memberikan masukan dan hasil kerja kakak-kakak itu di LK yang beta telah share. Ya, kakak-kakak sekalian, kita akan masuk di aktivitas pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Ini petunjuknya Bapak Ibu. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran. Jadi kakak-kakak punya cerita-cerita, punya pengalaman atau kakak-kakak bisa mencari bagaimana kakak-kakak membelajarkan gerak itu kepada anak. Ada referensi yang kakak-kakak pakai selain di mana gitu yang kakak-kakak dapat untuk kakak-kakak terapkan di pembelajaran kakak-kakak. Itu yang nanti dalam diskusi kakak-kakak bisa melihat, ada LK nanti saya bagikan supaya benar-benar bisa kakak-kakak ketik. Nah, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembaran kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ini cukup panjang, cukup lama kakak-kakak. Nanti beta bagi 2 saja. Nanti
kakak bisa membuatnya, karena itu langsung di LK bisa langsung ketik. Jika sudah selesai, nanti kakak bisa kembali ke main room untuk kita lakukan. Jadi itu saja aktivitas kita kakak-kakak. Jadi hari ini cuma 12 slide. Jadi tidak panjang, saya berharap kakak-kakak semua bisa mengikutinya dengan baik ya kakak-kakak. Oke, beta akan bagi kakak-kakak dalam breakout room. Katong 7 orang ya kakak-kakak. Oke, kakak-kakak beta copy dulu. Itu sudah ada di kolom chat ya kakak-kakak, tinggal buka LK-nya. Ya, beta kirim sekarang. Nanti beta bagi breakout room. Jadi kakak-kakak tinggal mengisinya saja. Jadi itu nanti ada petunjuknya yang tadi. Oke, sekarang Safel. Oke, kakak-kakak sudah bisa buka itu. Sekarang saya sudah bagi ke main room, kakak-kakak sudah bisa masuk. Sudah bisa join kakak-kakak. Kami saya bisa masuk. Sudah bisa join. Iya kakak. Kak Aca dan Kak Mike bisa masuk ya? Yang bisa kak. Itu bisa langsung join, itu bisa langsung. Belum jadi.
Kau akan sudah selesai? Beta baru bikin nomor sisa 1 kau buce. Silakan, kau akan dilanjutkan nanti baru presentasi. Ya kau buce.
Ya baik, silakan kakak-kakak bisa kembali masuk. Kakak Buce minta soal lah. Kakak Buce, selamat malam. Bisa minta soal kelompok Kakak Buce. Itu ada di kolom chat itu kakak. Oh iya. Udah kakak. Makasih kakak Bu. Kakak-kakak yang lain silakan yang lain untuk masuk, kita akan mulai presentasi. Sabar, Dexter. Lihat Dexter menangis. Ya kakak-kakak silakan masuk kakak-kakak. Kak Aca sudah untuk bisa mengaktifkan kamera dan kita akan memulai setelah kakak-kakak sudah menyelesaikan tugas yang ada di LK yang telah saya bagikan. Kak Aca dan Kak Elis, Kak Ferdi, ternyata di breakout room sudah selesai, sudah bisa Kak. masuk. Yap. Iya. Kak Ferdi, silakan. Yang mau duluan siapa untuk? Kelompok 1 Kakak Mike presentasi Kak. Yap. Siapa yang share? Kak Mike share langsung present Kakak. Tabu Kakak kelompok 1 Kak Mike share langsung present. Beta sudah bantu kerja, nanti Kak Mike langsung presentasi. Baik, jadi nanti kalau di-share ke teman-teman yang lain, kalau kakak share-nya menggunakan akun belajar ID, berikan akses. Jangan sampai kakak yang lain tidak bisa membuka.
Ya, silakan Kakak. Kami belum masuk. Kak Elis punya link yang dikirim tidak bisa dibuka, membutuhkan akses Kak Elis. Nanti Kak Elis yang share aja dari situ, dibuka lalu di-share. Kaca kami belum masuk ini, sudah dikontak. Sudah Kak, sudah kontak. Oke kakak, kalau memang kelompok 1 sambil menunggu kami belum. Apakah kelompok Kak Ferdi sudah Kak? Biar kita bisa mulai Kak. Sebentar ya. Ini Kak Ferdi di mana? Ya Kak Buce. Gimana itu Kak Posisi? Beta posisi ada di sabar. Ada di ini di rumah. Malam minggu. Itulah ya. Biar kita bisa ini lagi 15 menit kita sudah bisa selesai. Ya. Kakak untuk mempresentasikan. Kak Buce, Kaca, ini ya, maksudnya beta belum ya. mengerti. Kan ini tadi kan buka di kolom chat so ada link, lalu ketemu ketik, habis itu kirimnya, ketemu mau ini kemana Kak Buce? Lalu Tidak dikirim Kak. Jadi nanti kakak bisa mempresentasikan dari situ. Ke website. Dengan cara Oke. share screen. kata beta share kemana Kak Buce? Kakak, saya cukupkan dulu ya karena kita terbatas waktu. Share ke ketemu grup semua Kak Buce? Di share screen Kak, di share screen di ruangan meeting ini. Di Gmeet ini biar kita semua seperti yang saya kalau share screen materi seperti itu Kak. Silakan Kakak Mati. Share. Ngerti nih. Kakak Buce mungkin bisa pandu Kakak Buce. Pakai anak panah apa tuh? Malam Kakak Buce. Mereka terbiasa. Itu Kak Elis, itu ada tanda anak panah ke atas itu di pilihan menu di bawah peserta itu ada kamera, ada mikrofon, ada emoji, ada tanda panah, diklik tanda panah, lalu Panah atas. ada Chrome tab, ada Windows, ada entry. Setelah itu pilihnya yang Windows, maka akan terlihat file yang kita punya, Windows itu yang sudah kita buka. Baru di share, klik itu dulu baru klik share, Kakak. Itu yang pertama, posisi mengajar. Berdirilah di tempat yang terlihat Kak Aca sudah bisa? Kedua,
Kakak Buce, mau tanya sedikit beta nih. Punya kelompok berapa Kakak Buce? 1 atau 2 kah? Kerja sendiri aja Kak Wilsa, karena Kak Wilsa masuknya terlambat. Mereka Oh, sudah iya. kerja selesai, Kak Oke. Wilsa kerja. Oke. Oke Kakak Buce, terima kasih banyak. Siap. Kakak beta buka lalu muncul. Gimana? Nah, rencananya pasti otomatis kapan kan? Oke Kak, Boleh itu ya. Kakak, Oke, Kakak Elis. sudah Mantap. kelihatan sudah. Oke, mantap. Untuk belajar. Baterainya sah. Sudah jadi? Sudah. Silakan Kak Aca. Kak Aca atau Kak Elis silakan. Kak Elis, oke, oh ini punya Kak Elis. Silakan kelompok Kak Elis untuk menyampaikan. Aduh. Ketemu ya suaka sebenarnya. Kelis. Kak Ferdi. Ya. Kayaknya itu pun. Ya. Coba. Kamu lihat teman-temannya. Saya mau presentasi. Sing, coba kamu kan sudah beta dah, beta punya apa ya su? Ini sudah. Maksudnya tadi beta ketiga kan di mana? Kak Elis masuk di Word yang punya Kak Elis di file. Nah, itu tuh. Ya. Ini ya. Ya, ini Kak Buce, ini beta punya hasil kerja. Nanti kalau ada kurang minta dari Kak Ferdi dan tambah juga ya. Jangan itu saling melengkapi aja lah. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pertanyaan yang tadi Kak Buce buat, yang tadi ketemu kerjakan, saya baca lihat apa pertanyaannya deh. Iya. Untuk pertanyaan yang hari ini kita kerjakan berbagai referensi penyajian tugas gerak. Di sini beta mengisikan mendapatkan perhatian dari peserta didik untuk menarik perhatian untuk peserta didik dalam proses pembelajaran. Kita harus mempergunakan alat peraga, yaitu antara lain fluid atau aba-aba, yang jelas untuk memulai dan mengakhiri setiap aktivitas dalam suatu pembelajaran. Jadi dalam suatu pembelajaran praktek itu alat yang kita gunakan yaitu fluid atau lever dan aba-aba. Jadi untuk menggunakan fluid dan aba-aba ini kita bisa menarik perhatian peserta didik, ya, peserta didik dalam proses pembelajaran. Seumpamanya kita melakukan gerakan, kita memberikan aba-aba kepada peserta didik yaitu dengan cara meniup fluid
untuk mengumpulkan peserta didik pada satu titik yang telah kita tentukan atau aba-aba. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Gunakan pertanyaan apa yang akan terjadi jika jenis pertanyaan mendorong peserta didik untuk memperbaiki secara kritis tentang konsekuensi. Contoh, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan pemanasan sebelum latihan. Jadi di sini kita harus tahu, kita sebagai guru, ya, kita harus tahu dalam proses pembelajaran praktek, ketika kita mau memulai dengan suatu pembelajaran, kita harus adakan dulu pemanasan, ya, pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Berikut yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dengan melakukan demonstrasi bergerak, peserta didik dapat melakukan setiap gerakan dengan baik. Jadi di dalam kita memberikan materi teori kepada anak-anak didik dengan tujuan anak-anak didik bisa melakukan, ya, bisa melakukan atau demonstrasi berbagai gerak apa saja yang kita berikan kepada peserta didik dalam melakukan setiap gerak dengan baik. Yang berikut, penggunaan waktu yang tepat. Membuat sesuatu rencana pembelajaran dengan detail termasuk pemanasan inti, latihan, dan pendinginan. Jadi dalam pembuatan perencanaan proses belajar mengajar, waktu juga termasuk sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena setiap pembelajaran harus diikuti dengan waktu. Ya, di situ kita bisa merencanakan pembelajaran dengan detail termasuk pemanasan. Jadi di dalam penyusunan materi atau rencana pembelajaran itu untuk pemanasan dan kegiatan inti latihan itu juga harus diperhatikan. Itu mungkin dari Beta. Kak Buce, Kak Ferdi mungkin mau tambah? Iya, Kakak Elis. Ya. Nanti baru ada tambah, tapi ada buat juga salah satu sama dengan Kak Elis punya, tapi ada beda-beda sedikit ya, mungkin sebagai penambahan saja untuk sebagai penguatan di dalam kelompok, sebenarnya seperti itu saja. Sebentar. Nanti Beta masa di presentasi juga ya. Iya. Kakak Buce bisa kah? Kalau begitu, Beta keluar kah, Kakak Ferdi? Bisa Kak, bisa. Boleh, nanti Beta masuk. Ya. Dengan hasil yang sama atau beda lagi? Ada bedanya, ada beda sedikit dari itu Kak, Ya. Kak Buce. Silakan. Mungkin penambahan atau penguatan. Silakan. Nanti setelah ini mungkin baru kelompok Kak Sarah atau bisa memberikan pendapat. Oke, baik. Kita masuk. Oke, Kakak Buci sudah kah? Sudah lihat kah? Kakak Buci, kakak yang lain semuanya? Silakan, oke Kak. Sudah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Silakan. Mantap. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua, Kakak Buci sebagai fasilitator yang saya hormati semua. Selamat malam. Semuanya kakak-kakak, ya, terkait dengan penyajian tugas gerak kami dari kelompok 1 yang sudah dibahas oleh kakak Elis. Nah, ini juga saya sebagai penambahan saja.
untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, yaitu dengan menetapkan tanda atau prosedur dalam memberikan hitungan. Yang kedua, menggunakan fluid. Mungkin sebagian ada juga di kakak Elis, menggunakan isyarat tangan. Menggunakan isyarat tangan ini, dengan menggunakan tangan kita bisa mengarahkan anak-anak itu atau anak-anak dari peserta didik di lapangan. Lalu yang berikut, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, dari faktor lingkungan dan pembelajaran ini, yang pertama, memanfaatkan sumber daya atau fasilitasi yang dimiliki di sekolah, misalnya lewat aset-aset yang ada di sekolah. Terus kemudian peserta didik berbaris membelakangi matahari. Tadi juga sudah disampaikan oleh kakak Buce. Dan yang berikut juga memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar, entah itu di lapangan maupun di mana saja yang kita lihat kondisi dalam proses pembelajaran itu menurut kita ya di situ baik, berarti kita lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti tidak perlu untuk harus dilakukan di situ. Oke, yang selanjutnya itu melihat dan memastikan kondisi lapangan atau tempat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran aman, yang pastinya aman dan tidak berbahaya untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang berikut, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini saya punya ada 5 sebagai penambahan saja, yaitu yang pertama menggunakan instruksi atau nada atau bahasa yang jelas. Yang kedua, menggunakan aktivitas yang menarik perhatian atau ice breaking. Nah, kalau dalam pembelajaran ini, kalau misalnya peserta didik kurang begitu semangat, berarti kita harus memusatkan perhatian mereka lagi dengan cara membuat ice breaking, misalnya goyang-goyang atau lain sebagainya, sehingga memacu dan memusatkan perhatian juga daripada mereka sendiri ke kita. Yang berikut yaitu mengeluarkan suara yang lantang dalam pemberian instruksi. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena dengan kondisi kalau guru yang tadinya tidak bersuara dengan lantang, ya tentunya pasti tidak kedengaran. Artinya kalaupun memang seandainya ada juga kondisi mungkin pada saat dalam proses pembelajaran mungkin, atau lapangan yang berdekatan dengan kelas, atau lapangan yang begitu dekat dengan jalan, yang pastinya dengan kondisi suara yang kecil ya pasti kita tidak peserta didik tidak bisa mendengar. Lalu yang berikut, menyebutkan nama peserta didik yang dalam keadaan kurang fokus, misalnya memanggil peserta didiknya, memberikan penguatan atau menyuarakan dengan suara yang lantang tadi, sehingga anak itu dia harus berpusat, artinya fokus. Lalu yang berikut, membuat yel-yel atau gerakan tertentu terhadap peserta didik agar dapat menarik perhatian mereka sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, kenapa dalam memastikan peserta didik untuk mendengar dan melihat ini, kita harus saya harus memberikan yel-yel, karena di situ juga salah satu penguatan juga untuk peserta didik supaya lebih semangat dalam proses pembelajaran. Yang berikut, penggunaan waktu yang efisien. Nah, yang pertama, perencanaan pembelajaran. Nah, ini harus kita utamakan adalah yaitu kegiatan kita mulai dari awal, kemudian pendahuluan awal, bahkan kegiatan inti dan evaluasi, bahkan terakhir penutup. Nah, itu yang harus kita perhatikan secara baik. Lalu yang berikut, konsep pembelajaran yang baik. Yang berikut juga pada poin ketiga yaitu penyampaian materi atau tugas gerak yang jelas. Berarti kita sebagai guru harus menjadi profil, harus menjadi contoh dengan menggunakan gerak yang pastinya harus dilakukan secara baik. Nah, seperti itu. Lalu yang berikut, tahap kedua atau pertanyaan kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini ada 2. Kakak-kakak semua, keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan.
Nah, yang pertama, kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Nah, itu untuk keterampilan gerak yang diajarkan. Yang kedua, urutan pengajaran yang dilakukan adalah dengan cara berlari. Itu kita memusatkan peserta didik untuk melakukan teknik dalam gerakan berlari, kemudian melompat, melempar, dan berjalan. Nah, yang berikut, yang kedua yaitu permainan bola kecil. Nah, dari urutan pengajaran yang dilakukan yaitu yaitu ada lempar tangkap bola, kemudian saling mengoper sesama teman, dan yang ketiga yaitu lempar bola ke target. Nah, lemparan bola ke target ini berarti kita melatih peserta didik untuk bisa melakukan gerakan atau dengan cara melempar dengan sasaran pada target yang sudah ditargetkan begitu. Lalu itu khususnya pada poin yang kedua, dan yang ketiga kakak-kakak semuanya ya isyarat cuy pembelajaran. Nah, ini keterampilan gerak yang diajarkan. Kemudian poinnya yang saya ambil ada 2 juga. Yaitu yang pertama keterampilan variasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Nah, ini terkait dengan keterampilan. Yaitu pembagian kelompok dengan hitungan yang sama angkanya satu tim begitu. Pembagian kelompok dengan hitungan atau yang sama angkanya satu tim. Lalu yang berikut yang kedua, pembagian tugas gerak dengan menggunakan tanda. Tanda-tanda yang harus dilakukan mungkin setelah ini dari tanda ini gerakan apa yang harus dilakukan. Masuk di kedua, tanda ini gerakan apa lagi yang harus dilakukan yang terkait dengan salah satu keterampilan gerak dasar yang nantinya akan kita ajarkan lewat materi itu. Lalu yang berikut, variasi gerak manipulatif dengan menggunakan bola kecil. Nah, ini yang untuk isyaratnya pembagian kelompok dengan memilih bola yang ada nomornya. Nah, ini kalau berbicara dengan pemainan bola kecil ya mungkin bolanya diberikan nomor lalu dibagikan kelompok, setelah itu nanti dipilih bolanya. Nah, lalu yang berikut pelaksanaan pembelajaran. Nah, di setiap pembelajaran ini perlu kita juga menguasai pelaksanaan pembelajaran atau mengelola kelas. Yang artinya di dalam gerak itu kita harus betul-betul melihat kondisi gerak anak yang dilakukan itu seperti apa. Lalu yang ketiga, itu peserta didik mengambil bola sesuai instruksi guru. Ambil bola, angka atau warna. Nah, di situ guru menyampaikan ke peserta didik untuk mengambil bola, untuk diperintahkan untuk mengambil bola sesuai dengan instruksi. Nah, kita juga menjadi catatan ketika kalau misalnya kita membawa peralatan, usahakan jangan sampai terlebih dahulu siswa itu atau peserta didik lebih dahulu untuk mengambil peralatan itu. Nah, sehingga menjadi catatan untuk seharusnya pada saat proses pembelajaran itu sudah disampaikan lebih awal atau dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disampaikan dari awal. Oke, barangkali itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah kasih kesempatan kami dari kelompok 2. Penambahan saja dari kakak Elis yang tadi sudah disampaikan pada awal tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke kakak Buce. Ya, baik kakak-kakak, menarik ya kakak-kakak mencoba tadi disampaikan oleh Kak Elis dan juga ditambahkan oleh Kak Ferdi, ini cukup menarik. Nah, ini kakak-kakak bagaimana kita berburu referensi ya di sini. Bagaimana kita menyajikan penyajian tugas gerak itu dengan baik. Bagaimana kita supaya lebih efektif karena semua yang kita buat sasarannya adalah siswa itu sendiri. Jadi cukup menarik kakak-kakak semua bagaimana memberikan pendapat, sudah ada banyak hal referensi yang bisa kita gali dan bisa kita berbagi bersama karena itu sesuatu yang ideal, yang seharusnya mestinya idealnya ada dan kita melakukannya langkah-langkahnya seperti itu setiap kali kita akan melakukan penyajian tugas gerak kepada anak-anak. Supaya bagaimana pembelajaran itu efektif, idealnya seperti apa yang kakak-kakak sampaikan tadi, apa yang disampaikan Kak Elis, apa yang disampaikan Kak Ferdi. Nah, ini memang sesuatu yang mestinya kita
semua lakukan setiap saat ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Nah, mungkin setelah Kak Elis dan Kak Ferdi, ada yang mau menyampaikan juga, Kak Miki atau Kak Sarah? Mau presentasi Kak Kakak? Sudah, sebelum mempresentasikan, apakah masih bisa untuk memberikan tanggapan ataukah mau langsung Pas Kakak, mempresentasikan? pas. Oke. Pas Jadi kita Kakak. bisa untuk kelompok Kak Miki, silakan. Kalau mau di... Kakak beta minta tolong Kakak Aca tampil minta presentasi, coba beta punya Chromebook baterai habis Kakak. Oh, oke, siap. Beta baca saya di HP, saya bisa Kakak? Kak Aca, silakan Kak Aca. Kak Aca. Beta bisa baca saja Kakak, karena beta simpan di HP. Beta foto Kakak. Kakak Aca kirim Kak beta tadi Kakak bisa. Oke, silakan baca yang ya, silakan Kak. Iya Kakak jangan marah. Iya, terima kasih Silakan, Kakak atas kesempatan yang diberikan oleh kami kelompok 1 untuk mempresentasi hasil diskusi kami. Terkait soal yang pertama itu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini yang pertama itu menetapkan tanda atau prosedur, membuat kesepakatan kelas. Bagian A menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, yang kedua menggunakan gerak dan lagu. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama itu mengatur posisi peserta didik. Yang kedua, mengajak peserta didik ke tempat yang lebih aman. Pada posisi yang ketiga itu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama itu menambah volume suara dengan lantang dan tegas. Yang kedua, ruang gerak dipersempit supaya lebih mendengar instruksi guru. Pada bagian yang keempat atau D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu membuat rencana pembelajaran yang terstruktur dan menentukan durasi waktu. Pada kolom bagian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kolom yang pertama itu keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu pertama kebugaran jasmani, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu materi kelincahan dan yang kedua materi kekuatan. Sementara pada keterampilan gerak yang diajarkan pada bagian yang kedua yaitu gerak lokomotor dan non-lokomotor. Pada urutan pengajaran yang diajarkan yaitu berlari dan non-lokomotor itu membuat gerakan pesawat terbang. Sementara pada bagian yang ketiga itu isyarat atau cue pembelajaran. Pada keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama, materi kebugaran jasmani dengan syarat yang bisa digunakan yaitu fluid atau hitungan. Fluid dan hitungan. Sementara pada poin yang kedua dari keterampilan gerak yang diajarkan yaitu materi permainan bola voli. Syaratnya yang digunakan itu luruskan siku, pandangan ke arah bola, dan menekuk lutut. Itu demikian presentasi yang dapat kami sampaikan di saat malam hari ini. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari kelompok yang lain, disilakan. Terima kasih Kakak Buce. Iya, baik sekali ya Kakak. Jadi memang saya berharap Kakak sudah bisa mendapatkan kuncinya bagaimana kita mau melakukan sebuah penyajian tugas gerak kepada anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA dengan hal yang aja untuk bagaimana kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi dan kita memperdalam lagi bagaimana seharusnya kita mempersiapkan
diri kita sehingga dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK itu bisa berjalan secara efektif. Baik dari siswanya bisa menangkap informasi yang kita berikan, maupun kita yang menciptakan sesuatu yang akan membuat perhatian siswa kepada kita. Dan kakak-kakak sudah bisa menampilkannya, menyajikannya secara baik dan benar. Jadi pesan kuncinya bahwa kakak-kakak sekalian, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, mengkomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran, sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas belajar PJOK itu sendiri. Jadi makin kita mendapatkan referensi bagaimana kita membuat pembelajaran itu menarik, karena intinya bahwa komunikasi dan berbagai strategi yang kita lakukan itu harus benar-benar membawa dampak dan membawa perhatian yang serius. Apapun itu, kalau segala sesuatu yang kita lakukan dan tidak mendapatkan dampak, tidak akan mendapat perhatian dari siswa, ya pasti sia-sia. Jadi bagaimana kita menggalinya, kita menganalisisnya, bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perhatian siswa kepada kita. Itu yang mestinya kita terus untuk belajar dan meningkatkan kompetensi kita setiap saat, sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik kakak-kakak, tak terasa kita sudah ada di penghujung. Jadi pesan kuncinya seperti itu ya, semakin kita kaya dengan referensi, maka juga akan semakin baik pengaruh itu dalam meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Baik kakak-kakak, ini refleksi, kita akan berefleksi. Ada 2 pertanyaan, kira-kira mungkin ya saya serahkan saja ke kakak-kakak. Siapa yang mau merefleksikan di akhir ini? Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Pertanyaan refleksinya, apakah ada informasi yang menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Kalau ada silakan memberikan alasannya. Yang kedua, apakah ada informasi baru yang menarik ya bagi kita, bagi kakak-kakak materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Adakah informasi yang baru yang menarik bagi kakak-kakak sekalian dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Yang keduanya seperti ini. Baik kakak-kakak, kalau memang tidak ada ya memang pasti ya, kini kakak-kakak sudah banyak ya melewati, sudah pasti hari ini baru kita oh iya ternyata seperti ini. Tapi tanpa sadar sudah banyak yang kita lakukan melebihi ini. Jadi bagaimana kita tetap merefresh kembali seluruh hal yang telah kita lakukan dan kita menatanya itu dalam sesuatu yang menjadi sebuah prosedur yang baik bagi anak-anak semua. Baik kakak-kakak, kita sudah ada dan pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak sekalian, kita sudah saling belajar dan berbagi referensi yang tadi kakak-kakak dari Kak Ferdi, Kak Aca, Kak Elis, bahkan terakhir tadi Kak Mike, kita sudah bisa dapat dari LK, kita dipandu untuk menggali berbagai informasi dan kita telah ada dan mendengar hasil-hasil cakapan dari kakak-kakak semua, dan itu yang dapat meningkatkan kita semua dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kepada anak-anak didik kita. Ya kakak-kakak, ini akhir materi katong di 2.1 dan sampai katong ketemu nanti di tatap muka yang besoknya katong ada dalam pembukaan ya. Jadi katong sudah ada dalam penghujung sebelum katong ada di PTM besok. Ini akhir kakak-kakak, terima kasih. Dan sebelum katong akhiri, Welsa mungkin pimpin katong dalam doa penutup. Silakan Kak Welsa.
Terima kasih Kakak Buce. Ya teman-teman sekalian, kita punya sesi pelajaran di saat ini sudah selesai, maka mari sebelum ketong pamit bersama dengan Kakak Buce di malam hari ini, mari ketong ada dalam doa. Tong berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, karena Tuhan baik dalam seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menjumpakan kami kembali untuk bersama dengan Kakak Buce, untuk ada dalam kami punya pembelajaran di saat ini. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, biarlah kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika apa yang Kakak Buce menyampaikan bagi kami semua, kami boleh dapat mengerti dan memahami. Dan selanjutnya, kita akan ada juga besok dalam tatap muka bersama. Tuhan curahkanlah Roh Kudus bagi kami, agar Tuhan berikan kemampuan bagi kami, supaya kami bisa pahami, kami bisa mengerti, kami bisa mengajar bagi murid-murid kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, terutama kami berdoa buat Kakak Buce yang sudah memfasilitasikan kami untuk kami bersama dengan Kakak Buce. Tuhan memberkati beliau dengan kehidupan keluarga rumah tangga, bersama dengan anak-anak dan istri kekasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua di malam hari ini Tuhan. Biarlah kami akan tidur bersama-sama. Tuhan akan bangunkan kami pada hari esok dengan segala baik Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan kami berpisah satu sama yang lain. Kami mohon janji penyertaan berkat atas kehidupan kami masing-masing. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya Tuhan tetap menyertai melindungi kami semua, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Kak Welsa sudah boleh memimpin kita dalam doa. Terima kasih banyak Kak Welsa. Dan ketong boleh selesai dengan ketong pun pertemuan di malam ini.